Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan pembahasan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Bagaimana proses masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari dari timeline berikut ini. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis. Awalnya, Bartolomeus Dias melakukan penjelajahan samudra hingga sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1488. Kemudian penjelajahan itu diteruskan oleh Vasco da Gama yang akhirnya sampai di Goa, India pada tahun 1498 dan berhasil membawa rempah-rempah. Dalam melakukan ekspedisi Vasco da Gama ada hal yang menarik, yaitu Vasco da Gama biasa membawa sejumlah batu padrau. Apa itu batu padrau? Batu padrau adalah batu yang bertuliskan dengan lukisan bola dunia sebagai lambang kerajaan Portugal. Jadi setiap daerah yang ditemukan atau disinggahi akan diberi tanda dengan memancangkan batu padrau tersebut. Hal itu secara tidak langsung menandakan bahwa daerah tersebut sebagai daerah yang pernah dikunjungi Portugis diakui sebagai miliknya, termasuk Goa dan Calicut.
Orang-orang Portugis mengetahui bahwa ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu di Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi Portugis dilanjutkan menuju wilayah Malaka. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Sesampainya di perairan Selat Malaka, Albuquerque dengan armadanya berusaha menguasai Malaka. Akhirnya pada tahun 1511, de Albuquerque berhasil menguasai kerajaan Malaka. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudera adalah Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat, melewati Samudra Atlantik, hingga akhirnya sampai ke benua Amerika yang ia pikir adalah India. Penjelajahan berikutnya dilakukan oleh Ferdinand Magellan dari Spanyol ke barat daya, melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika. Kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Magellan ini sangat berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kemudian dilanjutkan oleh Sebastian Elcano pada tahun 1521. Ia berhasil berlabuh di Tidore. Namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada tahun 1529.
Selanjutnya, bangsa yang datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda. Pada 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya, ekspedisi ini terbilang gagal. Kemudian, kedatangan berikutnya dipimpin oleh Jacob van Neck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Neck ini menyebabkan semakin banyaknya pedagang Belanda yang datang ke Indonesia. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris menyusuri perairan Cabo da Roca, Portugal, dan Pulau Canary. Kemudian hingga akhirnya ia sampai ke Sumatera, kemudian dia menuju Banten di akhir tahun 1604. Lalu ia juga berlayar ke Ambon pada tahun 1605, lalu ke Ternate serta Tidore. Dan ia berhasil mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Kemudian ada James Cook sampai ke Batavia pada tahun 1770 setelah penjelajahannya dari Australia. Di antara bangsa-bangsa Eropa yang menjajah Indonesia, Belanda adalah bangsa yang paling lama berada di Indonesia hingga akhirnya mendirikan sebuah perusahaan dagang di Indonesia. Meski telah bangkrut, perusahaan ini tercatat sebagai salah satu perusahaan terkaya di dunia. Ya, perusahaan apakah itu? Ya, benar. Jawabannya adalah VOC. VOC didirikan pada tahun 1602, tepatnya pada tanggal 20 Maret oleh Johan van Oldenbarnevelt.
Keberadaan VOC tidak hanya sebagai kongsi dagang, namun dia juga berperan sebagai kekuatan politik. VOC memiliki hak oktroi, yaitu monopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, mengadakan perjanjian, menyatakan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan mendirikan benteng. Itulah kewenangan yang diberikan oleh Belanda kepada VOC yang sangat luar biasa. Namun pada tahun 1799 VOC bangkrut karena pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi. Kemudian juga menanggung utang akibat perang dan kemerosotan moral para pegawai. Dengan dibubarkannya VOC, maka kekuasaannya di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda yang saat itu dikuasai oleh Prancis. Kerajaan Belanda dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan adik dari Napoleon Bonaparte. Ia mengangkat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita revolusi Prancis. Adapun kebijakan Daendels adalah untuk memperkuat pertahanan di Pulau Jawa. Daendels memerintahkan pembangunan benteng-benteng pertahanan, pabrik-pabrik, dan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Kemudian Daendels juga menambah jumlah tentara dengan mengambil orang-orang dari pribumi. Kemudian juga kebijakan Daendels yang terkenal sampai sekarang adalah pembangunan jalan raya dari Anyer sampai Panurukan, kurang lebih sejauh 1000 km. Jalan raya ini diberi nama Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Anyer Panurukan. Masyarakat menamakannya dengan sebutan Jalan Daendels. Pembangunan Jalan Raya Pos ini semua dikerjakan dengan kerja rodi, sehingga banyak rakyat yang menjadi korban. Rakyat menderita, tersiksa, bahkan tidak sedikit yang mati kelaparan. Selanjutnya, pemerintah Inggris berkuasa di Indonesia selama 5 tahun dari tahun 1811 sampai 1816. Pada tahun 1811, pimpinan Inggris di India, Lord Minto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang saat itu untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak 1816, Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Indonesia kembali di bawah kekuasaan Belanda. Adapun beberapa kebijakan Raffles yang terkenal sampai sekarang, diantaranya yaitu kebijakan sewa tanah. Kemudian juga kebijakan di bidang pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Kemudian melarang kerja paksa dan perbudakan. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, dia juga merintis berdirinya Kebun Raya Bogor dan juga menulis buku History of Java dan juga menemukan bangkai raksasa yang diberi nama Rafflesia arnoldi. Setelah berakhirnya kekuasaan Raffles, Indonesia kembali menjadi jajahan Belanda. Kali ini yang memerintah Indonesia bukan lagi kongsi dagang, tetapi diperintah oleh pemerintah Belanda.
Pemerintah Belanda yang ada di Indonesia ini sering kita kenal sebagai pemerintahan kolonial Belanda atau pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahannya di Indonesia banyak terjadi perlawanan dan perang yang sangat menyedot dana pemerintah Belanda yang luar biasa. Akibatnya Belanda mengalami kesulitan keuangan dan kas negara yang menjadi kosong. Untuk menghadapi kebangkrutan ekonomi di negeri Belanda, berbagai pemikiran untuk menggali sumber daya alam dan sumber daya manusia di tanah jajahan saling bermunculan. Salah satunya dari Van den Bosch yang merupakan staf ahli pemerintah Belanda mengusulkan agar diterapkannya kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Oleh karena itu, diangkatlah Van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Sejak saat itu, maka dimulailah pelaksanaan sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada tahun 1830 di Indonesia. Bagi Belanda, pelaksanaan sistem tanam paksa benar-benar menguntungkan. Belanda dapat menikmati keuntungan yang melimpah. Kas negeri Belanda yang semula kosong pun dapat diatasi. Puncak pelaksanaan sistem tanam paksa bagi Belanda terutama dialami pada sekitar tahun 1840 sampai 1850-an. Selama kurun waktu tersebut, yaitu pada kurun waktu 1831 sampai 1877, negeri Belanda menerima sekitar 832 juta gulden atau kalau dirupiahkan sekitar puluhan miliar rupiah dari tanah Hindia Belanda Indonesia. Sementara itu rakyat Indonesia tetap hidup menderita. Tahun 1860, sistem tanam paksa mulai dihapuskan. Dengan dihapuskannya sistem tanam paksa ini, dimulailah babak baru di Indonesia. Kaum pengusaha Belanda diberikan peluang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia.
Sistem liberal dan penanaman modal swasta ternyata sangat menguntungkan para pengusaha dan pemerintah Belanda. Pada tahun 1877, Indonesia telah memasok keuntungan kepada pemerintah Belanda sebesar 151 juta gulden. Sementara itu, perekonomian Indonesia menjadi terbuka. Sarana dan prasarana transportasi seperti jalan raya dan jalan kereta api jumlahnya meningkat. Namun, bagi rakyat Indonesia, keadaannya tetap menyedihkan. Pertanian rakyat merosot karena terdesak sistem perkebunan yang menanam tanaman ekspor. Kerajinan rakyat juga mulai terdesak. Harapan kaum liberal untuk memakmurkan rakyat tidak terlaksana. Rakyat Indonesia secara umum tetap hidup miskin dan menderita.